Oke, hari ini kita mau bahas tentang pendidikan karena akhir-akhir ini populer ya berita bahwa pendidikan itu mahal. Bahkan beberapa waktu lalu emak-emak nih pakai daster, Daster. pakai daster itu demo di depan kantor Dinas. dinas ya, dinas. Dinas Samarinda. Samarinda, ya. Dinas Pendidikan Samarinda tentang mahalnya biaya pendidikan, ada biaya buku, ada biaya seragam dan lain sebagainya. Yang mana katanya pendidikan itu murah atau pendidikan bahkan gratis, tapi faktanya harusnya seperti yang dijanjikan Iya. gitu kan, baik oleh pemimpin ataupun pihak terkait, tapi faktanya di lapangan tetap berbiaya dan bahkan untuk beberapa kalangan itu terlalu mahal bagi mereka, Berat banget gitu bahkan. berat banget. Cuma saya apresiat ya sama emak-emak atau ibu-ibu tuh ya, cara mereka mendemonstrasikan tuh dramatis gitu, pakai daster gitu, betul-betul menggambarkan Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga yang mengeluhkan tentang mahalnya pendidikan anak-anak mereka. Nah, kalau menurut teman-teman nih, saya mulai dari Amin dulu ya, kan udah lama bergelut di pendidikan. Apa sih yang membuat pendidikan itu mahal? Komponen apa yang bikin mahal? Terus bagaimana sebenarnya mekanisme pembiayaan itu? Kan kita tuh kan orang awam nggak tahu ya, dana masuk itu pengelolaannya bagaimana? Terus bedanya swasta sama negeri bagaimana? Dan kenapa bisa jadi mahal? Justru komponen yang paling menyerap biaya itu sebenarnya gaji guru. Kita kan berharap, menginginkan bahwa gaji guru itu tinggi, minimal di UMR lah dulu. Berharapnya seperti itu gitu. Tapi untuk sampai ke sana itu komponen biayanya luar biasa. Jadi dari sekian budgetnya itu, kebanyakan larinya ke gaji guru itu. Untung aja belakangan ini baru-baru aja itu semenjak COVID kalau nggak salah, dana Bosda-Bosnas itu boleh dimasukkan, dialokasikan untuk guru. Sebelumnya nggak boleh. Seharusnya apa? Normalnya apa? Normalnya itu dari SPP aja. SPP untuk guru. SPP Dan untuk guru. maksudnya Untuk operasional. dalam hal ini apa? Ya operasional misalkan perbaikan gedung-gedung yang rusak, terus itu untuk beli peralatan-peralatan itu boleh. Pembangunan nggak boleh. Nggak boleh Dia pembangunan. dia cuma boleh untuk Renovasi. renov. Cuma kan agak kanggur ya, titik bangun sama titik renov tuh di mana gitu loh. Ya, Ya ya. kan? Itu kan bersinggungan juga. Mungkin untuk merubah itu boleh, mungkin loh ya. Ini kan bukan Upgrade ya. Upgrade untuk bukan upgrade-nya. bangun dari nol tapi upgrade ya. Oke. Cuman kan tergantung dari kebijakan sekolahnya lagi. Masing-masing sekolah itu bisa jadi beda kebijakan. Karena kita bisa sekolah itu punya hak untuk memilih apa aja nanti yang akan dibeli gitu. Bagaimana cara menggunakannya, itu tergantung dari sekolahnya lagi. Kalau buku itu bisa nggak di cover dari Bosda? Bisa. Bisa banget harusnya. Kalau untuk negeri bisa gitu, karena memang negeri ya untuk bangunan mereka udah nggak pikir panjang. Untuk renov apa macam-macam itu mereka nggak pikir panjang, mereka punya biaya langsung dari APBD ya. Oke. Jadi kalau buku itu bisa aja di cover. Kalau nggak salah, Buku itu kalau nggak salah hanya dipinjamkan. iya tapi dipinjamkan. Dipinjamkan sifatnya. lewat perpustakaan. Perpustakaan. Nah, Dan itu pernah berjalan di beberapa SD kok. Cuman entah kenapa beberapa tahun belakang kembali lagi ke membeli buku. Dan nggak murah bukunya gitu. Iya. Ada buku itu ada grade-grade-nya gitu. Ada yang bagus, ada yang ya artinya sedang murah. semakin mahal bukunya, semakin bagus ilmunya, begitu. Nggak juga. Tapi memang lebih enak dipegang gitu. Kita tahu kan ya Buku murah, buku mahal, kertasnya, kelihatan covernya, tuh. desainnya, ya Pak. Benar. Itu Ya satu kertasnya putih, satunya agak Burem-burem. tipis gitu kan, gambar robek gitu. Nah itu memang kan sempat ada isu juga, udah bertahun-tahun sih isunya itu salah satu penerbit yang memberikan cashback untuk guru Iya. dengan syarat buku itu dijual kepada murid. Guru atau pihak sekolah? Guru dan pihak sekolah. Guru dan pihak sekolah. Artinya merata, cashback itu merata. Oh, jadi pihak pendidik ini menjadi afiliator. Afiliator untuk buku itu. Ini sama kayak kasusnya di dunia kedokteran juga sih sebenarnya. Permasalahan kesehatan. obat ya. Obat. Dan alat kesehatan. Jadi ya, benar. ada dokter yang dia dapat cashback dari produsen obat gitu kalau dia merekomendasikan sekian berapa ke pasiennya. Jadi ada target gitu. Jadi akhirnya berdampak pada konflik kepentingan ya antara cuan sama buku mana yang terbaik untuk siswa. Ya sebenarnya berangkat dari buku terbaiknya dulu gitu.
Artinya penerbit-penerbit ini ya juga datang ke sekolah menjajakan bukunya, kualitas bukunya dijelaskan gitu kan. Akhirnya guru menganggap buku itu bagus Tapi kan dan menjualnya ke murid. pada akhirnya akan ada konflik kepentingan di mana menurut perspektif pendidik adalah buku yang bagus yang ngasih cashback terbaik kan. Iya dong. Ya kan? Jadi kan Ya kayak bisa gitu. juga. Dan itu kan faktor perkalian loh. Berapa siswa coba? Itu gapnya akan jauh gitu. Ya Pada memang akhirnya cashbacknya memang gede gitu. Jauh. Dan cashbacknya itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk Ya, hiburan. liburan. Ya, Oh iya. tiket liburan ke Bali misalnya. Kalau Bukan- kasusnya yang lagi viral kan banyak tuh yang lagi naik daun. Hah? Dia dapat liburan jalan-jalan ke luar kota gitu atau kemana gitu arahnya. Satu sekolah gitu loh. Maksudnya guru-guru satu sekolahan gitu. Iya, iya, iya. Oh, Iya, oke. praktik seperti itu memang banyak sih sebenarnya terjadi. Nggak Permasalahannya cuma hanya di dunia mereka pendidikan. itu cuma apa ya? Mereka itu melakukan itu di sekolah negeri. Swasta? Di swasta mereka nggak perlu afiliat kan? Tapi kan kepentingannya si penerbit kan juga sama. Menjual Ya mungkin sama. Kalau di swasta mungkin begini ya. Ini nggak tahu kalau sekolah swasta lain kan nggak paham juga. Kalau di swasta kelihatannya agak berat karena betul-betul keputusan dari ketua yayasan ada gitu, dari kepala sekolah ada. Jadi guru nggak bisa gerak banyak. Lain kalau di negeri gitu. Kalau di negeri kan urusannya nggak ada ketua yayasan tuh. Nah ini di negeri ini gimana dia sistemnya, buku itu sudah dikasih atau atau masing-masing sekolah atau punya masih ya suruh nyari keputusan sendiri? Kalau dari informasi dulu pernah ada di beberapa sekolah negeri gitu kan di Samarinda. Dia pemerintah tuh punya buku juga. Jadi pemerintah tuh memang ngasih buku, sudah saya coba cek bukunya itu ada 2 jenis kalau nggak salah itu. Dan itu, nah ini permasalahannya gitu, karena itu nggak boleh diperjualbelikan. Boleh dicetak, tapi nggak semua orang tua bisa mencetak. Oh disuruh nyetak sendiri. Disuruh nyetak sendiri. Ya berarti sebenarnya dia mengakalin harga itu dengan nyetak sendiri itu gitu kan? Nah itu tadi, nyetak sendiri itu Nyetaknya sendiri di luar. nggak Iya, boleh di luar. diperjualbelikan sih. Heeh. Gimana tuh? Jadi kalau mau nyetak sendiri orang tuanya cari percetakan gitu untuk mencetak itu kan jadi mahal kan biayanya. Ya itu kan aneh jadinya. Padahal kalau dicetak secara massal itu kan bisa malah lebih murah. Kan bisa aja sekolah itu kan harusnya ya anggaplah sistemnya memang dalam bentuk file terus dicetak, ya udah sekolah beli aja 1 unit alat percetakan yang proper gitu kan, bisa dipakai beberapa generasi, skalanya masif, hitung-hitungannya pasti akan murah itu jadinya. Sebenarnya nggak masuk lah jatuhnya. Karena ya itu tadi berapa sih muridnya gitu. Ada sekolah yang muridnya cuma satu angkatan cuma satu kelas gitu kan nggak worth it kan. Ya semisal pun itu bisa dan masuk harganya itu kan nggak etis juga. Kita menarik dari sekolah negeri untuk disuruh bayar padahal filenya udah dikasih gratis. Dan itu bisa dia download siapa aja, siapapun yang bahkan kita bisa gitu. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan ini kita bicara buku, tadi kembali ke masalah guru deh. Paling sedikit guru tuh ngajar berapa di sekolah normal ya, bukan sekolah yang memang kurang banyak peminatnya. 20, 30 satu kelas? Satu kelas kan satu kelas itu 30 orang gitu. 30 orang. Rentangnya. Sampai Ya mungkin kisaran 26 sampai 32. Rentangnya di negeri kayaknya 30. lebih ya. Negeri aku kurang tahu sih. Aku selama sekolah juga 30-an. Oke, anggaplah kayaknya ada 40 deh. Anggaplah 30 sampai 40. Guru itu yang ngajar kan satu. Anggaplah memang yang ngajar itu 7 guru lah kan, beberapa mata pelajaran gitu kan. Oke. Berarti kan rasionya kan anggaplah 70, berarti kan 7/40. Itu rasio yang masih oke untuk dengan mereka biaya SPP itu masih tercover dengan baik. Jadi guru itu juga lebih sejahtera. Secara rasionya harusnya masuk. Nah itu tadi. Ini kembali nanti ke kualitas tuh. Oke. Mampu nggak gurunya menghandle itu semua gitu kan. Pada akhirnya ada beberapa turning point, misal ya kayak pelajaran matematika. Untuk kita nggak banyak bahas masalah ini dulu, nggak banyak bahas masalah Metode mengajar. metode kurikulum dan lain banyak hal. Tapi saya kasih gambaran sedikit gitu. Nah untuk guru, kalau kita kan tujuannya matematika ini mengajarkan logik kepada si anak gitu. Nggak semua guru itu mampu mengajarkan logik kepada semua anak. Oke. Bisa aja guru itu mengajarkan misal kayak matematika, baca tulis hitungan langsung rumus itu bisa, banyak guru yang bisa gitu, tapi untuk mengajarkan logiknya itu nggak semua.
Oke. Jadi untuk beberapa yang misal kita mau push itu untuk kualitas yang tinggi gitu, ya kita butuh guru khusus misalnya matematika begitu untuk SD ya. Kalau misalkan SMP SMA kan memang sudah ada guru khusus ya. Seingat kita dulu kan begitu. Nah untuk SD harapannya kan seperti itu. Nah nanti itu yang menambah komponen biaya juga tuh pada akhirnya. Nah, kenapa harus menambah komponen biaya? Sedangkan gurunya kan juga PNS. Mereka Kalau digaji swasta oleh negara. Nah, itu kan kalau swasta. Nah, kalau negeri nggak ada poin gitu. Kamu harus bisa ngajar matematika. Nah, kalau di negeri, murid bayar SPP enggak? Yang di SD negeri? enggak. Sama sekali enggak? Nggak bayar. Berarti Harusnya program bayar. pemerintah berjalan. Sekolah gratis di negeri. Iya berjalan benar. SMP, SMA. Yang gratis itu SPP-nya gitu. Yang dikeluhkan itu Iya, tambahannya. emblemnya. Oke, jadi harapannya pendidikan itu sebisa mungkin bisa diakses oleh kalangan manapun, siapapun dia berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kan harapannya seperti itu. Harapannya. Di Indonesia juga sudah ada tuh dibuat program 12 tahun wajib belajar 12 tahun ya? 12 tahun sekarang. 9 tahun sudah lama. Oh, iya. SMP sekarang sampai SMA. Sekarang sampai SMA gitu. Itu kan tujuannya karena kita melihat pendidikan ini sebagai cara untuk kita mengatur, tidak hanya membuat murid itu bisa berakselerasi dengan kehidupan yang realistis, yang sesungguhnya gitu, tapi juga cara kita mengatur budaya di dalam kehidupan itu. Kan harapannya seperti itu. Maka ya itu tadi, itu bisa jadi buat si malakama tuh. Kita menginginkan pendidikan yang bagus, ada konsekuensi di belakangnya bahwa biaya menjadi besar. Tapi jika biayanya besar, maka tidak semua orang bisa mengakses pendidikan. Jika tidak semua orang bisa mengakses pendidikan, konsekuensinya adalah kita tidak bisa merubah masyarakat itu. Ya, Padahal itu adalah harapan utama dari pendidikan gitu. Si malakama kan jadi Ya, pada akhirnya pemerintah ngasih pendidikan gratis yang mana semua orang bisa mengakses, tetapi berbeda kualitasnya dengan yang pendidikannya lebih mahal. Contohnya di sekolah swasta. Iya. Karena dari buku mereka bisa beli yang lebih bagus, meskipun dengan kurikulum yang sama, dan kualitas gurunya lebih sejahtera dari sekolah negeri, mungkin gajinya. mungkin kebalik. Kalau dulu swasta itu boleh ada PNS di dalam. Itu kesejahteraan sudah bisa terjamin gitu. Tapi Dia dapat tambahan gitu kan. ada peraturan baru Ah. di mana guru PNS itu hanya di negeri aja, nggak boleh di swasta. Itu kan pada akhirnya swasta ini dapat buangan aja gitu. Kan banyak dulu ada sempat beberapa rumor. Ya, tapi swasta juga ada kelasnya sendiri kan, yang murah Iya. sama yang Iya. benar-benar mahal. Gimana kalau kita berdamai pada situasi di mana oke lah, nggak apa-apa pendidikan itu merata sehingga semua anak-anak itu bisa merasakan pendidikan terlepas kualitasnya. Tapi kan ada lapisan masyarakat itu yang mampu membayar lebih mahal untuk kualitas lebih baik. Jadi ya oke, yang kata-kata yang penting semua dapat, tapi kalau kamu mau yang better, bayar lebih mahal di sekolah swasta yang lebih mahal misalkan. Kita bisa berdamai di sisi itu dong. Berarti kita menerapkan standar minimum gitu ya. Yang penting sekolah, ya. Yang penting sekolah. Nah, artinya kualitasnya acak-acakan juga kan, karena yang penting sekolah gitu. Yang penting dapat ijazah. Iya, itu lebih baik daripada ada orang yang cukup mampu, dia bayar sekolah mahal, dapat kualitas bagus. Yang sekolah reguler, karena mahal juga ya, mungkin nggak semasa-masa, sehingga lumayan bagus juga, walaupun belum sebagus yang swasta yang terbaik, tapi ada aspek lain yang malah nggak dapat pendidikan. Itu kondisi yang lebih, kesenjangannya lebih besar ketimbang sama rata semuanya, walaupun kualitasnya dipertanyakan, tapi kalau kamu bisa bayar lebih mahal, ya udah kamu pilih yang lebih bagus. Jadi kan ada titik tengahnya di situ loh. Sebenarnya itu yang terjadi di sekarang ini, dunia pendidikan yang sekarang gitu. Pada akhirnya ada beberapa swasta yang memang punya kemampuan untuk maksimalkan di sana, hanya saja biayanya yang luar biasa mahalnya, sehingga apa ya, seakan-akan terjadi kejomplangan. Iya. Sangat jomplang gitu. Ada yang masih SMA tapi luar biasa, dia bisa bicara bahasa Inggris karena udah terbiasa. Yes. Dia sekolah di internasional. Sekolah di international school gitu. Tapi ada juga yang bahkan sudah bertahun-tahun kuliah
mau ngomong aja malu, Oke. takut salah gitu kan. Jadi selain diajarin secara praktikal bahasa Inggrisnya, mungkin di sekolah swasta yang baik itu diajarkan juga mentalitinya untuk bicara. Ya. Dia disupport secara environment untuk kamu ngomong terbata-bata nggak apa-apa. Memang ini tempatnya untuk kita bicara gitu loh. Tapi di sekolah yang lain yang tidak diajarkan environment itu jadinya ya mereka malu untuk ngomong. Dan nggak cuma itu, Bro. Atmosfernya itu mendukung untuk itu. Teman kanan kirinya itu mendukung gitu. Itu Ya, penting gitu. ya, itu nggak bisa didapatkan dengan biaya murah kan. Jadi pada akhirnya kembali lagi kan, pendidikan mahal itu sebenarnya bahkan semua orang itu berharap mendapatkan itu. Berharap bisa. Mengakses pendidikan berkualitas, bukan mahalnya loh ya, berkualitasnya maksudnya. Tapi biasanya yang berkualitas itu biasanya mahal Iya, oke. dan itu nggak bisa diakses semuanya. Dan anggaplah gini, sebenarnya orang yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang lebih mahal atau lebih berkualitas, Oke. yang kos pasti lebih mahal itu cukup banyak sebenarnya. Cuma kan sekolah swastanya yang nggak banyak, ya kan? Kapasitasnya juga nggak bisa nampung semuanya. Akhirnya mereka menseleksi si pihak yang sekolah swasta baik ini gitu kan, swasta baik, swasta unggulan lah, swasta baik, swasta unggulan. Menyeleksi yang terbaik dan banyak. Iya, supaya juga mereka bisa lebih mudah lah untuk menghasilkan output yang anak-anakku emang pintar-pintar gitu kan. Padahal yang dari awal emang udah seleksi ya begitu kan. Nah, akhirnya yang tidak lolos ini akhirnya masuk ke sekolah reguler. Yang sekolah reguler kembali ke problematik kita, dikasih yang murah tapi kualitasnya nggak dapat gitu loh. Sebenarnya kualitas itu tuntutan. Kemana budaya kita ini mau? Kita mau membentuk budaya yang seperti apa di negara ini? Anggaplah kalau misal mau dibuat revolusi mental gitu kan. Masih zaman bahas itu. Maka melalui sekolah itu kita bisa Program melakukan usaha. evolusi mental. Evolusi mental. Ya. Evolusi mental. Beda kan gitu. Kalau revolusi itu tiba-tiba gitu kan, langsung Evolusi bertahap gitu dan kan. terjadi kegagalan di sana gitu setelah diterapkan. Kalau evolusi itu memungkinkan dilakukan di sekolah. Makanya itu harus merata gitu loh. Harus semua. Jadi walaupun dia itu masyarakat yang memang anggap nggak punya uang, ya memang dia tujuannya sekolah biar anaknya bisa punya uang kan. Biar bisa dapat ilmu dan bisa bekerja. Yang gajinya tinggi, Ah. akhirnya punya uang kan. Punya uang akhirnya. Tapi Ya. gimana dia bisa dapat sekolah baik kalau harganya mahal, gitu kan? Nah itu tadi, ketika yang masyarakat, mohon maaf, yang kelas bawah ini, ketika mensekolahkan anaknya di sekolah negeri yang kualitasnya kita tahu nggak kurang bagus juga, nah outputnya nggak jadi apa-apa juga, karena Nggak diperhatikan juga. di kurang sana. diperhatikan, pengajarannya kurang, akan kalah bersaing sama yang swasta yang notabene-nya lebih mahal dari sekolah negeri. Dan swasta itu mau nggak mau mereka bersaing, mau nggak mau mereka harus lebih baik daripada negeri, harus punya poin yang lebih baik daripada negeri. Alasannya apa? Kalau misalkan kamu sekolah di negeri dan kamu nggak punya kualitas, itu nggak ada yang nuntut gitu kan. Kalau kamu nggak bayar juga. Sekolahmu tetap akan berdiri. Tapi kalau di swasta, kalau kamu nggak punya kualitas, ya nggak ada murid yang masuk, pada akhirnya kamu tutup. Yes, betul. Tapi itu banyak kejadian juga sih di negeri. Di Ponorogo kan ada tuh yang penerimaan murid baru sekolah negeri. Berarti kan menunjukkan Nggak ada yang masuk. sekolah negeri kita sudah oversupply sebenarnya. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Apakah terjadi angka penurunan? Itu kita juga kurang tahu. Penurunan murid, Ya, angka kelahiran. angka kelahiran gitu. Entah oversupply atau pendistribusian siswanya nggak merata. Jadi ada satu sekolah yang banyak banget terima. Bahkan mungkin udah over capacity, tapi sama capseknya ya udahlah, tambahin masuk gitu Tapi kan. kan di sekolah negeri sendiri ya, meskipun dia statusnya negeri, meskipun ada zonasi dan segala macam, tapi pendistribusian siswa itu juga kadang kan diatur juga oleh pihak sekolah, dibisnisi sendiri. Ya. Karena ada yang orang menganggap sekolah negeri ini lebih unggul dari sekolah negeri yang lain. Oh, iya. Nah, akhirnya orang-orang yang pinggir yang harusnya zonasinya kena di sekolah negeri Yang tidak yang terlalu dekat-dekat ya kan, tapi nggak unggul, dia rela bayar lebih mahal untuk pindah. bisa bayar, Bisa bayar. juga Realitanya ngakalin begitu. kakak. Tapi ini Ngakalin kakak Ini bisa. dititipin ke keluarga, ya, ke situ gitu loh. Sanak agak family berat, gitu. tapi. Karena butuh, kalau nggak salah, nggak bisa ya karena belum ada KTP ya anak-anak Iya, itu ya. jadi main kakak. Main kakak.
buang anak. Kalau langsung bisa juga, tapi lewat kalau nggak salah jalur modelnya kayak prestasi gitu kalau nggak salah. Definisi beneran anak dicoret dari kakak itu. Iya, karena tahun lalu ada keluarga yang memang sekolahnya jauh Oh. karena kena zonasi itu. Oke. Jadi zonasi sebenarnya jadi problem juga sih kan. Problematik juga kan. Maksud ya better daripada nggak sama sekali sih kalau menurut saya. Kalau misalkan ada orang yang ditolak, misal ya, kita nggak tahu ya. Misalkan dia itu berada pada posisi yang tengah-tengah di antara semua sekolah gitu. Maka dia bisa jadi kemungkinan ditolak di semua sekolah kan pada saat itu. Kan Sebenarnya bagus sih zonasi ini karena dia tujuannya pemerintah itu Agar- untuk mensamaratakan kualitas pendidikan. Pada Karena kan akhirnya kalau sama-sama dulu kan jelek. selalu ke pokoknya SMP 1 gitu, pokoknya SMA 1. Iya, pada akhirnya semuanya jelek jadi. ada aspek lain juga, aspek transportasi. Jadi kalau orangnya anak-anak yang dekat situ kan berarti kan antar jemputnya anak ini nggak terlalu jauh, jadi nggak terlalu bikin macet atau bahkan si anak bisa jalan kaki ke sekolahnya. Enak. Dan yang sering terjadi membahayakan si anak itu walaupun dia belum punya SIM, dia bawa motor sendiri. Ya makanya kalau bisa dekat aja, jalan kaki, naik sepeda gitu kan. Memang dari Walaupun kayaknya anak SMP, SMA gatal juga buat bawa motor sih. Ya karena transportasi publiknya kurang. ini berkaitan dengan yang lainnya. Tapi memang saya pikir membahayakan sekali gitu di anak-anak di usia segitu, apalagi belum punya SIM juga ya. Bawa kendaraan gitu yang notabene mereka bisa memenuhi kelajuan berapa gitu yang sesuai yang mereka inginkan. Pas adrenalinnya juga lagi tinggi kan, emosionalnya belum. Wawasan berkendaranya belum Iya. lancar juga. Itu bisa membahayakan kan. Jadi zonasi better kan daripada nggak sama sekali, walaupun ada problematik di belakangnya. Secara Dilihat dari teori, sudut iya. pandang yang itu. Iya, secara Tergantung teori, iya, kacamatanya kan pada akhirnya. Tapi pada akhirnya ya itu tadi, kalau kita lihat dari sudut pandang kualitas untuk sekolah negeri sendiri, pada akhirnya nanti nggak ada tuh sekolah yang unggul, sekolah yang nggak unggul. Pada akhirnya sama semua, Sama sama-sama kualitasnya. bukan di tengah gitu, malah menurun semua bisa jadi. Oke. Ya. Itu ada kaitannya nggak sih dengan kesejahteraan PNS, honorer dan segala macam? Saya kira nggak ada sih. Kalau menurut gue ngaruh. Menurut gue ngaruh. Kayak gini, bagaimana kita seorang pengajar bisa memberikan hasil terbaik gitu ya, memberikan pengajaran terbaik kalau perut kita masih kelaparan. Kalau kita di rumah masih mikirin, ya anakku popoknya udah habis, susunya mau beli pakai uang apa, kepikiran itu jadinya kita nggak optimal untuk ngajar. Akhirnya nyari hal-hal lain, sampingan, Gojek, apa Swasta iya. segala macam. Kemungkinan kalau swasta iya, kalau negeri kan mereka udah PNS tuh gitu kan. Ada Ya, juga yang honorer. ada juga. Nah yang honor ini kan dilematis ya jadinya ya. Iya kan. Juga. Dan uniknya di honor tuh gini juga sih. Saya pernah wawancarai lah petinggi sekolah atau mungkin guru di satu sekolah. Sebenarnya mereka tuh butuh lebih banyak guru, terlepas guru honor atau PNS ya. Cuma masalahnya sekolah itu juga nggak bisa sebanyak mungkin ambil honorer. Negeri ya. Negeri nih Ya. terbatas budget sama terbatas semacam regulasi juga dari dinasnya gitu. Jadi nggak bisa jor-joran ambil honor gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya kita juga punya banyak lulusan FKIP tuh yang pengen jadi guru. Terlepas guru apa ya, pokoknya pengen jadi guru. Ya, Jadi pengen jadi guru, cuma mereka maunya PNS. ya kan Melalui honor. Iya. gitu. Melalui honor. Ah. Jadi ada keunikan juga nih. Demand sama supply-nya itu sama-sama ada, tapi nggak ketemu gitu loh. Itu lucu gitu loh. Nah, itu sih. Malah jadinya gini, takutnya gini, lulusan baru FKIP ini punya cara mengajar yang baik gitu kan, punya ide-ide yang segar, tapi mereka terbatas aksesnya untuk bisa masuk ke sekolah. Akhirnya di sekolah itu yang isi ya orang-orang lama juga dengan metodologi mengajar yang udah ketinggalan. Anak-anak itu kan apa ya, cara mereka berbudaya itu cepet banget berubah. Zaman kita sama zaman Ya, sekarang benar. beda banget. Sehingga cara mereka belajar itu juga harusnya ngikutin perkembangan zaman gitu. Nah, ini kualitas pengajarnya ini, anggaplah yang baru masuk, yang baru menjadi guru itu punya kualitas yang lebih baik. Nah, cuma yang apa sih namanya? Yang di sekolah ini pengajar-pengajar lama itu yang biasa menghambat kan. Istilahnya apa sih kalau boomer? Artinya mereka punya pemikiran yang kolot, yang kuno gitu kan. Nggak boomer amat. Itu menghambat. Tapi sebentar dulu deh, masalah pemikiran yang kolot dan kuno itu bisa jadi karena itu memang sudah terbukti terbukti, dan teruji, gitu ya. kan. Itu kenapa mereka menjadi kolot gitu.
oh ini udah bener karena ini udah terbukti teruji sekian panjang sekian lama gitu berhasil. Itu berhasil apa? Berhasil apa? Berhasil aman. Berhasil pada posisi aman minimal setidaknya. Karena Daripada hancur sama kalau sekali. mau apa ya mengotak-atik, kadang terbatas juga sama regulasi, kebijakan dari kementerian, pemerintahan. Kalau menurut saya sih nggak sekaku itu juga ya. Gini, sederhana aja kita lihatnya. Pengajaran yang baik atau enggak itu ya udah kita lihat dari review dari si anak aja. Si anak ini lebih senang diajar guru yang mana sih? Guru yang A yang udah senior, apa yang guru yang B masih muda dengan segala macam metodologinya. Testimoni kan lewat anak. Nah, itu kurang bisa menjawab karena ini kalau kita bicaranya anak-anak ya. Mereka lebih suka guru yang Tidak marah. cerita, Oke. ya nggak marah juga, yang suka cerita gitu kan. Tapi apakah pengajarannya tersampaikan? Belum tentu. Jadi tidak bisa objektif juga ya. Karena Justru kalau muridnya apa ya istilahnya nggak suka sama guru, siapa tahu guru itu malah menyampaikan pengajaran dan murid ini nggak suka. Contohnya yang banyak itu matematika kan. Kasih banget Muridnya guru. udah capek belajar gitu kan, akhirnya nggak suka. Padahal gurunya baik-baik aja. Gitu. Tapi mau nggak mau gurunya harus ngajar. Karena pendidikan itu kan kita nggak bisa ngelihat ketika si anak ini datang ke sekolah pulang, kita nggak bisa nilai di hari itu gitu. Pendidikan oke. itu baru bisa kita nilai 20 tahun setelah bahkan ya di usia 30 tahun. Jadi kalau untuk yang tradisional kan usia 30 tahun itu baru bisa dinilai pendidikan itu berhasil apa enggak. Anak masih 30 tahun. Iya. Sebenarnya program 12 tahun belajar, kalau itu tuntas, maksudnya sudah selesai selama 12 tahun belajar, di usia sekitar 20 tahun, itu pun seharusnya sudah kelihatan gimana dia berperilaku di masyarakat gitu. Iya, tapi itu masih belum tahun belajar. Jangan kita nilai itu cuma dari kecerdasan akademiknya aja. Oke. Ada satu buku itu saya baca buku ontologi pendidikan. Jadi dia menggambarkan bahwa untuk pendidikan dari taraf TK sampai SMA sampai kuliah, sebenarnya di tiap-tiap momennya kita cuma diberikan satu puzzle. Nanti di usia 30 barulah kita menyatukan seluruh puzzle itu. Baru kita bisa melihat the big picture-nya bagaimana. Itu yang terjadi gitu. Maka dari itu kenapa saya bilang kan argumennya bahwa kita nggak bisa menilai pendidikan itu hari itu atau kemarin atau besok, nggak bisa. Nanti setelah 20 tahun kemudian baru kita bisa menilai itu pendidikan bagus apa enggak. Berarti kita bisa lihat berhasil atau enggaknya pendidikan generasi kita beberapa 10-15 tahun yang lalu dari generasi kita sekarang. Iya. Apa yang terjadi sekarang itu adalah representasi pendidikan 20 tahun yang lalu. Berarti apa yang terjadi di Indonesia sekarang adalah hasil kegagalan pendidikan 20 tahun yang lalu. Seumpama dikatakan bahwa kita negara yang gagal Oke, gitu kan. oke. Emang nggak gagal? Maka itu hasil dari pendidikan 20 tahun yang lalu gitu. Oke. Atau mungkin kita harus mulai merubah paradigma bahwa pendidikan itu jangan patokannya durasi 9 tahun, 12 tahun. Mungkin kita juga harus mulai berpikir bahwa kedepankan quality. Mungkin pakai jargon baru lah, 12 tahun plus gitu misalkan. 12 tahun tapi yang kualitas. 12 tahun kualitas. Jadi parameternya nggak cuma durasi waktu, karena you jalani sekolah 12 tahun, semua orang bisa gitu. Pada satu titik bahkan sekolah itu tidak ingin siswanya itu tinggal kelas atau bahkan nggak lulus. Jadi apapun yang dilakukan siswa itu, nangkep nggak nangkep, nakal nggak nakal, pada akhirnya lulus juga. Iya. Jadi esensi kualitas pendidikan nggak dapat, durasinya dapat, tapi kualitinya nggak dapat. Ya, gitu. karena memfokuskan di tujuan 12 tahun belajar itu. Itu yang berat. Akhirnya Mau dia lulus dari sekolah, caranya ugal-ugalan. mau dia lulus dari sekolah jadi begal juga nggak apa-apa, yang penting 12 tahun sudah sekolah gitu. Itu yang jadi berat. Kalau memang mau begitu, ya udah negeri dihapuskan semua. Memang Biarin swasta yang pegang swasta. semuanya gitu, sekolah gitu. Negeri nggak usah ikut campur. Kenapa? Karena negeri ini kan seringkali ada gangguan politis di sana gitu. Kalau menterinya ganti atau kepala dinas ganti atau apa, itu terganggu sudah mereka. Kurikulumnya ganti lagi, buku-bukunya revisi lagi. Atau kita harus mengelola sistem pendidikan ini dengan gaya korporat. Jadi Itu dari jadi Itu swasta. ya maksudnya gini, kita selalu dibenturkan sama kualitas swasta dengan kualitas negeri. Swasta juga macam-macam kualitinya kan. Iya, Ada iya. yang penting ada sekolah aja untuk bisa bantu lingkungan biar ada sekolah di situ. Ada juga yang memang maunya lempar kualitas, kasih kualitas pokoknya gitu kan. Terlepas berapa biayanya. Nah pasti di situ di belakang ada
sistematika manajerial yang oke di situ kan. Oh, kurikulum yang tepat gimana? Oh, kondisi di lapangan, pelajaran apa yang dibutuhkan? Oke, pelajarannya sulit. Gimana cara delivernya supaya siswa itu nangkep gitu kan? Biasanya siswa tuh nggak nangkepnya tuh karena dia nggak tahu ini ilmunya dipakai buat apa gitu kan? Ya. Mostly matematika atau kimia seperti itulah. Tapi di sekolah swasta karena mereka sudut pandangnya korporasi gitu kan, dia ngelihat kebutuhannya mereka adalah ngajar yang baik supaya dapat siswa. Jadi dia ningkatin tuntutan. Ya, tuntutan dia ningkatin kualitas supaya dapat siswa. Dapat siswa, dapat cuan, dapat uang untuk ningkatin kualitas lagi, untuk dapat siswa lagi, jadi digulung terus gitu loh. Jadi paradoks ya. Iya. Paradigma itu tidak terbangun menurut saya ya, tidak terbangun Di di sekolah sekolah negeri gitu kan, karena mau aku bagus atau enggak, yang penting siswaku rame, Iya. oke sudah gitu kan. Gajiku sama aja. Gajiku sama aja. Nah, gimana kalau ini idenya mungkin lumayan radikal ya. Sistem pendidikan ini jadikan BUMN aja. Sama kayak energi lah. Sama Tapi kayak energi. dipegang pemerintah. Iya. At least dia tuh Memiliki kebebasan ada apa ya, dukungan korporat itu, ada mindset korporat Iya, gitu kan. Ya, tapi Gimana kalau cara- pemerintah tetap yang pegang ya gitu-gitu aja, nanti merugi lagi. Nggak juga sih, nggak juga. Memang beda sih kalau dia bentuknya BUMN, kalau seperti yang tadi dikatakan, dia lebih fleksibel. Artinya lebih di sana Iya, lebih terbuka. lebih bebas. Ibarat kata misalnya ada guru yang seperti tadi yang dikatakan gitu, mau ngajar nggak ngajar ya terserah Iya, aku, iya, iya. gajiku sama Iya, aja iya. gitu kan. Iya. Dia bisa dipecat dengan mudah. Beda dengan PNS. Iya. Kan begitu ya? Iya, betul. Ah. Ibaratnya gini deh, kayak misalkan Telkom. Telkom itu kan BUMN. Bayangkan kalau media kita berkomunikasi baik dari jaringan internetnya, fiber optiknya, internet segala macam, yang megang itu bukan Telkom. Kominfo misalkan. Pasti hasilnya nggak kayak Iya, sekarang benar, gitu kan. benar. Tapi karena dipegang oleh BUMN dengan segala macam mereka punya resources SDM yang berkualitas, kita jadi oke dari komunikasi gitu kan. Walaupun nantinya dia mendominasi gitu kan, tapi Ya. nggak apa, yang penting ada Ya, kualitas. tapi dengan sistem itu, artinya itu menaikkan biaya pendidikan itu sendiri. Itu Yang mana? masalahnya. Ya, negara sudah mengatur dalam undang-undang bahwa pendidikan itu memang hak setiap rakyat. Komunikasi enggak emangnya? Komunikasi apa? Kan Telkom Ya, kalau kamu nggak pasang ini nggak masalah kan? ya berarti paradigmanya pendidikan lebih fardu ain Iya. ketimbang komunikasi. Kalau sekolah sekarang kan kondisinya kalau kamu nggak sekolah, anakmu nggak sekolah, gitu. Atau anakmu sekolah di misalnya pondok pesantren yang nggak reguler, itu ada penghakiman dari masyarakat bahwa anakmu ya udah gitu aja. Tapi tetap aja sih menurut saya lebih baik dikorporatkan gitu. Oke lah, let's say kayak Pertamina deh. Energi lebih vital dong daripada komunikasi kan. Nyatanya kalau dia pegang korporat, BUMN, walaupun masih ada pemerintah kan BUMN ya, Iya. tapi dengan mindset korporat itu lebih baik daripada langsung dari kementerian gitu loh yang megang, karena akan ada banyak unsur politis di situ. BUMN memang masih ada unsur politisnya, tapi bisa diminimalisir gitu. Nah itu yang nggak bisa karena gini, kalau kayak misalnya IndiHome, kamu bandingkan yang IndiHome, Pertamina dan lain, itu mereka punya konsumen dan konsumennya itu beli, meskipun ada subsidi, Dipaksa. tapi kan. meskipun ada subsidi. Perlu digarisbawahi dipaksa. Tapi kamu membeli. nyetor uang kan, nah kalau itu sekolah, Bisa beli juga pendidikan. Tapi bisa memilih kan. Membeli atau enggak? Memilih untuk tidak membayar kan. tuntutannya itu konsumennya nggak mau bayar, artinya maunya gratis, itu Ini kan? sebenarnya ini jadi membingungkan juga pada akhirnya kan seperti ini, bahwa terkadang ada juga nih orang tua untuk dia memenuhi kebutuhan perutnya atau perut keluarganya atau perut anaknya, mereka bisa lebih loyal dibanding memenuhi kebutuhan otak dari anaknya. Oke. Sering kali kejadian gitu. Ya logikanya sih kita pengen dulu baru bisa mikir kan. Ya, tapi banyak juga sih orang yang kelaparan tapi dia belajar. Kalau Dalam lapar, kondisi kelaparan gitu. ya nggak mudeng-mudeng dong. Namanya masih disebut sampai sekarang saking besarnya namanya. Ah. Contoh kan? Siapa? Abu Hurairah misalnya. Oke. Oh makanya pemerintah berikutnya programnya apa? Makan siang gratis. Walaupun memang berat sekali kondisi itu. gitu. Ya itu juga tuntutan sih sebenarnya, program makan siang gratis itu kan ada juga yang memprotes dari kubu lawannya itu kan, artinya mereka lebih mementingkan makan daripada sekolah gitu kan. Tapi ada juga yang menganggap yang penting makan dulu, sekolah
sekolahnya Padahal setelah kenyang gitu. ada kan. banyak komponen sekolah yang itu masih sekiranya itu mengganggu bagi orang tua. Contoh misal kayak buku tadi, ada juga beberapa sekolah mewajibkan ada seragam, ada macam-macam gitu kan. Itu lebih krusial ketimbang makannya kan. Dibanding makan gratis tadi. Iya. Emang pesannya gini, mamanya tuh masih bisa masakin gitu loh. Ya. Apa yang repot-repot bikin makanan, mending bantu bajunya, buku-bukunya segala macam gitu loh. Karena lumayan loh, buku ini bisa nyampai 1 juta, Yes. bisa lebih. Itu yang murah loh ya. 1 juta kan Lah, tapi bisa lebih. udah dikasih pemerintah harusnya untuk negeri ya. Nah ini tadi mungkin kemungkinan kalau misalkan diperbolehkan buku pemerintah itu untuk diperjualbelikan, tapi ada tapinya nih ya, tetap bisa diedarkan online sehingga tidak dipaksa untuk membeli, mungkin lebih baik. Pada akhirnya akan banyak percetakan-percetakan baru yang muncul untuk mencetak buku pemerintah itu. Ya pada akhirnya orang beli juga gitu. Membeli gitu, lebih murah karena tersedia pilihan gitu kan. Ada persaingan di sana sehingga bisa jadi lebih murah. Tapi nggak boleh dilarang orang tua kalau mau nyetak sendiri. Terserah gitu mau cetak sendiri. Tapi memang ya dengan perkembangan zaman ya. Kalau aku bilang sih kayaknya memang buku itu sebenarnya sudah kurang ideal sih. Karena ya itu tadi, dengan biaya mahalnya buku itu, ilmu kan terus update. Artinya nanti yang kakak kelas sudah naik kelas, buku-bukunya nggak bisa dipindahkan ke adik kelasnya. Nah itu kalau untuk masyarakat, mohon maaf yang kurang mampu, itu kan maunya gitu, penting. Nggak, permasalahannya kan begini juga sih. Jadi dulu kalau kita masih sekolah, pas SD atau SMP, buku kakak kelas kita itu masih bisa kita pakai. Loh. Iya. Dan kalaupun ada perubahan itu nggak banyak, sedikit gitu. Sekarang beda. Maksudnya tuh perubahan isi apa Perubahan isi. Perubahan isi. Bisa jadi cuma beberapa kata. Nah itu kan perubahan itu kan ada dalam rangka menaikkan kualitas. Atau Apa? atau gitu. Atau kayak- memaksa angkatan baru untuk beli buku. Beli buku. atau kayak upgrade-nya dari iPhone 13 ke iPhone 14 gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak. Terlalu banyak masih bisa pakai Masih bisa sementara. pakai sebenarnya, cuma konsumennya dipaksa beli gitu loh ibaratnya. Jadi kalau itu tadi kan, kalau misalkan si bukunya dirubah sedrastis itu, ya walaupun notabene isinya sama aja, cuman itu membingungkan kalau kita menggunakan buku yang lama gitu. Oke. Anggaran pendidikan kita tuh makan 20% APBN. Dan itu besar banget. Dan itu mungkin the biggest ya? Iya. The biggest. Itu angkanya bisa 660 triliun. Itu angka yang sangat besar, mau dilihat dari sudut pandang apapun, mata uang rupiah, mata uang dolar juga 600 triliun. 60 triliun. Nah, itu. Mau dilihat dari sudut pandang apa, itu juga gede banget ya. Menurut kalian, apakah ada inefisiensi penggunaan dana pendidikan sehingga di level akar rumput manfaatnya nggak bisa diterima maksimal? Jadi problem juga ya. Jadi dilematis ya. Bayangin kalau misalkan itu semua dana dimanfaatkan oleh pemerintah pusat gitu. Jika semua dana itu dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, baru terserah pemerintah pusat mau beli apa, pada akhirnya nanti di bawah itu nggak kepake tuh barangnya. Kan tinggal dikasih barang aja gitu. Tapi kalau misalkan diserahkan itu kepada unit-unit terkecil di pendidikan gitu, misal kepala sekolah, Iya, untuk memilih apa yang dia ingin beli, pada akhirnya terjadi ketimpangan gitu. Ada sekolah yang misalkan maksimal dalam belanja, sehingga walaupun dia bisa nge-push kualitas dengan dana yang seminim mungkin, ada juga sekolah yang sudah dapat dana maksimal, tapi kualitasnya juga nggak bisa ke-push maksimal. Jadi kalau mau dibuat pendidikan lebih murah lagi, ya berarti harus berapa triliun lagi harus dianggarkan. Jadi nggak masuk akal. Sebenarnya bukan soal mahal ataupun murah gitu. Karena pendidikan itu nggak bisa kita cuma kasih uang aja, habis itu kita lepas tangan. Misal gitu ya, sekarang kita kasih 20% APBN. Kalau misalkan kita tambah 5% jadi 25% APBN, Yes. berarti seharusnya pendidikan itu naik 20% lebih tinggi gitu. Ya, nggak gitu Lebih- juga sih. Bukan, maksudnya lebih kualitasnya. Kualitasnya. Kualitas itu kan nggak bisa diukur angka. Iya. Kamu nambah sedikit ya belum tentu nambah sedikit juga. Nah, itu Artinya tadi. gini, misalkan dia nambah 5% ya berarti kan kayak nambah seperempat, nambah 25% dari anggaran dasar gitu kan. Logikanya harga biaya sekolah turun dong 25%. Logikanya begitu kan Iya, harusnya. Tapi kan
saya nggak yakin Realitasnya kalau belum tentu juga, dinaikkan sekian temennya juga sekian itu nggak yakin juga gitu loh. Ya malah cuma dipakai naik gaji. Oh iya. Iya, Iya. karena memang gaji kita juga susah. Iya. Anggarannya udah mulai naik nih, saya dianggarkan buat naik, tapi arahnya digeser. Iya. Arahnya digeser ke janji politik. Janji politik ya. Untuk kita naikkan gaji guru gitu. Gaji PNS dinaikkan. Ya, Itu sering itu. sebenarnya nggak salah. Kan kita juga ngasih kesejahteraan. Cuma kan niatan awalnya itu kan untuk meningkatkan kualitasnya. Jangan digeser ke janji benar, politis benar. gitu loh. Atau nggak usah jauh-jauh deh masalah gaji PNS dinaikin, honor aja dinaikin PNS susah. Iya sih ya, itu tidak sulit itu. Dibuat P3K gitu, masih banyak honor yang nggak bisa ngakses itu. Kan masih kejadian kan, guru honor yang kesusahan untuk mengakses P3K gitu. Terus saya juga ngelihat apa ya, aspek pembangunan pendidikan kita itu berfokus pada building bangunannya, Ya. upgrading, nggak ke quality gitu loh. Coba kita misalkan kita survei dia, ada sekolah baru direnov misalkan, yang diutamakan tuh bangunan, bukan contoh aja ya, mejanya masih penuh dengan coretan anak-anaknya gitu kan, dari generasi yang kapan tahun gitu kan. Terus kualitas keuangannya juga mungkin lantainya mereng-mereng gitu, atau bahkan fasilitas penunjang kayak misalkan kalau guru mau presentasi biar lebih proper gitu kan pakai proyektor Ya, gitu kan, proyektor. atau mungkin kelasnya pakai monitor sekalian lah. Lebih baik pembangunannya tuh atau anggarannya tuh kalau mau spending gila-gilaan ya di hal-hal yang memang fungsional gitu loh, bukan buildingnya mah udah oke dari dulu, ngapain ditingkatin 2 padahal nggak ada yang isi juga. Karena itu iya, sesuatu yang mudah di untuk upgrade dilihat. lah, bukan Langsung bangun terlihat. ulang. Mudah di spending atau mudah dilihat Mudah dilihat. dan mudah di spending kan. Gimana cara kamu mengukur suatu organisasi pendidikan itu lebih baik daripada satu organisasi Iya, pendidikan dari yang sisi lain? konsumen, orang tua Sebagai murid orang tua misalnya. murid ya. Gedungnya bagus. Sekolah sini aja. Iya. Pasti bagus kualitas gedung yang pendidikannya. bagus itu bisa jadi representasi Ah, ah. dari baiknya tata kelola keuangan. Bayangin gini, kalau misalkan ada sekolah misal swasta gitu, gimana caranya dia bisa dapat gedung yang bagus? Berarti dia punya uang gitu. Uangnya dari mana? Dari orang tua murid gitu kan. Gimana caranya orang tua murid itu bisa berbondong-bondong masukkan anaknya ke sekolah swasta? Berarti ada kemungkinan di sana sekolah ini berkualitas gitu. Jadi kayak rentetan. Oke, jadi kalau menurut kalian kita nggak bicara masalah harga deh, kita bicara masalah Kualitas. Dan pada akhirnya mungkin kita cari tahu kita berpihak ke siapa gitu kan. Kalaupun ini akhirnya mendiskreditkan keluarga menengah ke bawah, menurut kalian gimana? Kalau kamu gimana? Kalau kita memang melihat ini dari, kita berharap bahwa kita memiliki kualitas yang baik dalam pendidikan, ya udah negeri dihapus aja. Sekalian dihapus. Serahkan itu semua pada swasta gitu. Oke. Biarin swasta ini jadi panas gitu, antar swasta Iya. jadi bersaing sebegitunya gitu tanpa ada hambatan dari negeri gitu. akan ada inflasi pendidikan loh, karena kan cuan kan mereka bikin cuan kan. Kalau misalkan hitung-hitungannya nggak masuk ya aku naikin harga atau bahkan nggak bisa sama sekali. Antara mereka milih naikin harga, maka kita akan meminggirkan keluarga menengah ke bawah, mereka jadi nggak bisa sekolah kalau anaknya. Ya, itu tugas pemerintah kan. Akhirnya dibikin lagi sekolah negeri dong. Bukan Jadi- untuk menyediakan sekolah negerinya, kasih aja dalam bentuk beasiswa. Full gratis. Iya. Ya swasta nggak laku, Oh enggak. kan supply-nya banyak Begini. Si anak pada akhirnya nanti dia bisa memilih sekolah mana yang dia inginkan, yang menurut orang tuanya baik. Swasta mana dengan gitu kan? subsidi itu. Iya. Sedangkan harga sekolah swasta juga akan bersaing. Ya makanya. Pada akhirnya Ada sekolah yang aku nggak mau nerima orang beasiswa. ini gini, kalau kita melihat ini dari konsep dijadikan misalnya pasar bebas gitu kan. Kalau misalkan itu dibuat pasar bebas, maka terus-menerus akan terjadi tawar menawar gitu. Kalau sudah kemahalan, nanti ada yang buat kualitas sama, harga turun. Itu terus begitu. Sampai pada titik kualitas maksimal, harga maksimal. Tapi kan pasar itu nggak mikirin pemerataan pendidikan, dia nggak peduli ada yang sekolah atau enggak gitu loh. Itu tugasnya pemerintah. Itu ibarat gini loh, kayak misalkan ada brand HP gitu kan, dia kualitasnya oke, harga sekian, ternyata ada brand lain kasih harga sama, harga lebih murah,
kualitas sama gitu kan. Tapi mereka berdua ini sama-sama nggak mikirin ada nggak ya orang rakyatku, orang Indonesia nih yang nggak bisa beli barangku. Mereka nggak mikirin itu. Tiba-tiba pada akhirnya hitung-hitungannya pasti akan cuan gitu. Gimana caranya karyawanku atau dalam hal ini guruku sejahtera, SPP lebih mahal gitu kan. Tapi aku masih bisa bersaing kok sama sekolah lain. Tapi aku nggak peduli kalau ada orang tetanggaku Yang gitu, nggak bisa yang bayar. nggak bisa sekolah. Iya. Pada akhirnya begitu tuh. Nggak bisa sekolahnya karena apa tuh? Karena Nggak ada cukup. uang. Bukan nggak ada uang, nggak cukup. Uangnya ada tapi nggak cukup. Gitu. Uangnya nggak cukup. Kurang. Kurang. Gini, terkadang seringkali ada HP-HP yang memang murah banget. Oke. Untuk mengambil marketing itu, seumpama marketing itu memang jumlahnya besar gitu. Tapi begini, kalau memang ini bisa jadi dilematis ya. Tapi oke lah. Kalau memang si orang tuanya ini sama sekali nggak punya biaya untuk si anak itu sekolah, saya kira pemerintah harus masuk di sana, benar-benar masuk. Bukan membantu secara keseluruhan, memukul rata begini semuanya, enggak. Tapi memang masuk satu ke situ. Contoh misal di Jerman aja, mereka bisa nerapin biaya pendidikan itu gratis. Tidak hanya untuk warga Jerman, Bahkan Ya, bahkan orang luar pun gitu bisa gratis. Kenapa di Indonesia enggak? Oh, karena jumlah penduduknya banyak gitu. Di Jerman itu internasional loh. Kalau semua orang Indonesia mau sekolah di Jerman, Ya nggak cukup sih kalau bukan nggak bisa juga, nggak bakal cukup. bukan nggak bisa, karena kita nggak mampu. Nggak Karena mampu. harus pakai bahasa Jerman. Ya. sama living cost beda juga. Living cost-nya beda juga. Gitu yang mahal kan living cost-nya. Ya memang kita juga populasi keempat terbesar kan di dunia. Jadi kalau Amin ide radikalnya adalah lempar saja ke pasar bebas. Iya, Kalaupun biarkan itu swasta semua yang mengelola. Kalaupun pemerintah membantu, maka bantunya nggak secara menyeluruh, tapi diidentifikasi per keluarga ini. Per keluarga, Mana yang butuh. per anak gitu. Yang memang mau loh ya. Ya, sama kayak ini berarti ya, kasih subsidi untuk gas melon. Gitu kan. Ya ini emang untuk orang miskin gitu loh. Iya, Nah, rata-rata. tapi itu kurang tepat juga karena gini, anggaplah analogi di melon. Kau subsidi gas melonnya, tapi kompornya gimana gitu kan? Nah, sama kayak di sekolah kalau misalnya disubsidi kayak gitu dan kondisi pasar bebas gitu. Untuk biayanya gratis, tapi kan lain-lainnya enggak. Kegiatan sekolah misalnya. Sedangkan kalau dilihat dari segi bisnis, ya aku misalnya sebagai kepala sekolahnya, aku mau semua siswa dan kondisinya rata. Gitu. Tapi gini kan, tadi sekolah swasta bisa lebih dimudahkan lah ya mungkin mereka untuk berdiri gitu kan. Sehingga fokus pemerintah tuh bisa lebih fokus ke yang aspek-aspek ini loh, ke orang-orang ini. Tapi sebentar. Jadi selain dia cover gas LPG itu tadi loh, mereka juga bisa subsidi Kompornya, kompor hijau. Tapi baru ingat ya. Jadi gini, dulu kalau misalkan kamu dulu banget, bahkan sebelum mungkin merdeka Indonesia gitu kan. Kalau kamu mau sekolah, yang bisa sekolah itu cuma keturunan ningrat. Maka dari situ Muhammadiyah hadir kan. Dia bikin sekolah swasta untuk orang-orang yang menengah, yang bukan ningrat bisa masuk ke situ untuk mau belajar, ya untuk belajar. Yang kalangan bawah gimana? NU hadir di sana. Mereka buka pondok yang rata-rata itu gratis. Jadi paginya si anak ini mereka bantu kiainya untuk mengelola sawah, peternakan, milik kiai. Ya nantinya mereka makan juga sih sebenarnya. Malamnya mereka belajar. Tapi gini, aksi heroik dari Muhammadiyah dan NU itu tidak bisa plek-ketiplek kita aplikasikan sekarang. Bukan karena figura nggak ada, tapi lebih kepada sejelek-jeleknya kualitas pendidikan kita sekarang, pasti masih lebih baik lah daripada 80 tahun yang lalu gitu loh. Pasti. Seenggaknya. Sebentar. Hanya karena ada figur yang bantu gitu ya, atau ormas yang bantu gitu kan, Muhammadiyah atau NU, bukan berarti kualitinya itu sama kayak kualitas kita sekarang. Sebentar, itu kita nggak bisa memastikan itu loh. Kita nggak bisa mengatakan bahwa sekarang itu kualitasnya lebih baik daripada di angkatan tahun 45 Oke, dulu. kalau kualitasnya nggak bisa, kita bicara kuantiti deh. Kalau Kita kuantiti, sih yakin lebih banyak orang yang sekolah sekarang daripada dulu kan. ya benar. Kalau kuantiti memang benar. Tapi kalau dari segi kualitas begini, sekarang itu
bisa jadi banyak loh orang-orang yang pengecut Pengecut maksudnya? hidup dengan cara pengecut seperti itu gitu kan. Anggap moralitasnya perlu dipertanyakan kembali gitu. Tapi dulu di tahun 45, di tahun sebelum-sebelumnya para pejuang-pejuang itu mereka bahkan rela mati loh. Ini kalau kita bicara masalah kualitas loh ya. Kalau kita bicara masalah kualitas, jadi kita nggak bisa mengatakan juga begitu gitu masa bahwa sekarang itu kualitas pendidikan lebih baik daripada yang dulu. Hasilnya Apakah jiwa nasionalisme itu cerminan dari pendidikan? mereka berperang itu kan nggak cuma hanya masalah nasionalisme aja gitu, masalah harga diri juga. Ya, tapi mereka dulu berperang juga belum tentu sekolah kan. Iya. Jadi maksudnya itu. Cabutan dari Tapi- rakyat biasa. Tapi yang mengatur jalannya peperangan adalah orang-orang yang sekolah kan. Iya, yang sekolah-sekolah orang-orang ningrat. Ya orang ini kali ujungnya. Ya bisa jadi begitu. Gitu. Bahkan mungkin sekolahnya di sekolah Belanda gitu loh. Oh ini jadi Jenderal Sudirman itu ini ya guru ya. Ya, Aku apa? pernah nonton film gitu. Oke. Entah itu film Jenderal Sudirman atau enggak. Oscar Praminoto tadi. House of Ramin. Kalau iya, kalau House of Ramin itu guru ya benar. Oke, oke. Nah, Kalau kamu- jadinya kembalinya ke situ lagi. Apakah mereka orang-orang yang rela mati ini karena Pasti. nggak sekolah? Karena kalau sudah belajar kan sudah terpapar duniawi lah. udah nggak mau mati. Esensi kita bernegara apa sih gitu kan? Kayaknya nggak apa-apa nih jadi Belanda aja begitu ya. Nah, ya kondisinya kayak gitu juga kan. Akhirnya orang-orang ningrat yang bersekolah itu yang menjadi pemimpin negara. Oh, Soekarno. Karena mereka punya visi. Sedangkan tentara-tentara yang memperjuangkan itu kan yang nggak sekolah. Ikut aja kita. Untungnya Nggak visi, mau. untungnya visinya founding father kita benar. Iya. Kayaknya mending kita merdeka aja deh, mending kita ikut gitu terus gitu kan. Tapi Oke. setelah merdeka bingung juga mau ngapain gitu. Itu dinamikanya lain lagi. Nah kalau menurut kamu ide radikalmu apa nih? Lebih ke teknis apa ya? Contohnya digitalisasi buku. Buku itu tadi setiap tahun ilmunya nambah. Lebih dekat aja, takutnya rusaknya. Setiap tahun itu ilmu kan bertambah, kurikulum setiap 5 tahun bisa berubah. Artinya dengan digitalisasi buku, cost-nya mungkin berat di awal, tapi ilmunya akan terus bisa di-upgrade setiap tahun. Digitalisasi itu berarti kaitannya sama devices kan? Device, Itu setiap anak pada akhirnya punya device. gitu. device. Tapi jangan gambarnya seperti handphone kayak gini, enggak? Oh ada kan? Juga tahu kan? Apa sih namanya? Bukan. Ada, dia tuh kayak kertas gitu loh. Ha-ha. Teksturnya tuh kayak kertas. Oh, Kindle. Iya, Ya, Amazon Kindle lah. Itu kan dia apa ya menciptakan teknologi untuk orang-orang yang suka membaca. Dilihat itu nggak pedih, Baterainya juga. baterainya awet, Bisa di- tampilannya juga ya kadang monokrom bisa, berwarna juga bisa. Karena dia magnetik. Iya, kalau kita ngomongin gadget kan Iya. kualitas warnanya di upgrade maksimal. Nah, kalau untuk sekolah kan sebenarnya nggak perlu. Mungkin monokrom juga bisa. Tapi sebentar deh, gini, aku pernah ngerasain dua hal gitu kan. Baca buku yang digital sama baca buku yang fisik. Ya karena kamu sudah tua. Bisa Kalau jadi ya, kita bisa jadi ya. masukkan itu dari level yang bawah, mereka terbiasa kok dengan itu. Kan emang device-nya dirancang untuk itu, untuk baca. Bisa jadi sih, bisa jadi. Ini menarik tuh. Karena kita nggak terbiasa aja gitu. Karena kita nggak terbiasa, karena kita dari dulu udah bacanya buku. Bahkan aku sampai sekarang pun kalau misalnya baca artikel dan segala macam ya, enak baca ketimbang nonton gitu. Karena biasanya baca dulu belum ada video gitu kan. Iya. Terus kayaknya secara hitung-hitungan ya, misalkan kita nganggapkannya untuk beli Kindle namanya ya. Kindle itu setahun sekali tuh. Atau mungkin bukan beli Kindle sih, Li. Jadi Produksi aja sendiri. Produksi aja sendiri gitu. Dari perusahaan. Dan itu bukan berarti kita beli setiap anak setahun sekali enggak. Tapi misalkan Iya. sekali beli itu sudah device satu anak. Kalau misalkan itu rusak oleh si anak itu, misalkan dia dikasih jatah aja 3 tahun Ya, baru konsekuensi. dapat pembayaran. Oh, Kalau iya, itu dia oke. suruh beli sendiri karena dia Konsekuensi nggak beli. menjaga gitu kan. Iya. Dan sebenarnya itu juga dikasih aja pun nggak masalah. Itu memotong rantai distribusi loh. Maksudnya kalau buku itu kan banyak pihak berkepentingan tuh. Iya, iya benar. Ya itu. Ya kalau dari cuma satu buku, kalau lebih dari 2 penerbit kan 2 pihak lagi ya kan. Tapi kalau device itu kan kayak satu brand itu aja gitu kan. Setidaknya dia bisa memilih dan distribusinya lebih murah. Distribusinya gampang karena misalkan itu ini nanti sekolah
ngambil file dari mana gitu, tinggal diinstal di setiap device gitu. Oh iya, itu ide menarik juga tuh. Menarik banget sih sebenarnya. Kalau masalahnya, identifikasi masalahnya cuma masalah buku itu mahal gitu. Iya. Baju kalau di digital nggak mungkin. Nah, baju ini juga agak unik sih karena itu kan budaya yang dibawa Jepang kalau nggak salah kan. Iya. Artinya kalau misalnya kita masih ikut Belanda mungkin nggak pakai seragam deh kayaknya. Oh, sih, Coba kita cek dulu Nomi ya. itu bajunya bebas loh. Oh no, itu bajunya itu aja. SD. Tar. Jangan-jangan itu seragamnya dia emang. Kalau misalkan Oh, pakai seragam juga, nggak valid berarti. Gimana? Di Belanda pakai seragam juga. Oh. tapi maksudnya gini, nggak, menurut saya ya, nggak ada yang salah dengan seragam sih. Iya sih. Nggak ada yang salah. Itu kayak jiwa tenggang rasa itu terbangun di situ. Masalah seragam nggak jadi Karena masalah. kalau dibebaskan nanti ada yang fancy, ada yang Iya. karung goni ya, nggak karung goni juga sih. Kita bapak dulu kan pakai karung guni. Tapi untuk device ya, kalau misalkan ada yang pernah beli sih nggak sih Amazon Kindle? Ya aku sih nggak karena nggak. Nggak Ya kepake itu tadi kita udah nggak tertarik begitu. kayak Berarti ini waktunya sponsor untuk masuk. Karena generasi kita kan berbeda tuh. Generasi kita memang nggak terbiasa dengan digital yang seperti itu. Iya. Ya masih sampai sekarang pun kalau mau baca buku ya beli buku fisik. Iya. Karena nggak asik. Itu gitu. juga bisa lebih menyehatkan punggungnya siswa loh. Bisa. Timbang bawa buku banyak-banyak, bawa Kindle 1 aja kan. Jangan-jangan malah dia ngomong sama mamanya, "Mak, aku gak usah pakai tas kalian lah, bawa Kindle aja sekolah gitu." Kindle sama bekal gitu. Ya itu teknis sih ya. Apalagi kalau misalkan Samarinda dalam hal ini kota Samarinda menerapkan itu khusus untuk kota Sebenarnya aja bisa dulu. sih, karena kayak yang kamu bilang tadi kan, kalau misalnya buku itu dikirim dalam file, orang disuruh nyetak sendiri kan. Iya. Ya sih memang kalau bagusnya ada contoh gitu kan. Jadi tinggal bukunya tadi lagi ditarik lagi, bukunya itu yang Digitalisasi. disesuaikan bentuknya dengan Formatnya. si Itu tektokan sama penerbit lah. Sebenarnya kayak setting gimana bagusnya gitu kan. mungkin ya kalau misalkan dibuat seperti itu, nanti pemerintah itu yang menentukan bentuk ininya Ya. gitu. Jadi semuanya ngikut itu. Terstandar pada akhirnya kan simpel tuh jadinya. Nah, dan itu bagusnya siswa tuh boleh bawa pulang atau bahkan memiliki gitu. Iya, Karena Untuk untuk sudah dianggarkan dari awal. jadi mereka tuh nggak sekedar belajar, mereka bisa nambah ilmu baru, baca buku yang genre lain selain pelajaran. Ya. Ensiklopedia misalnya. Sebentar, kalau dia bisa connect ke internet, Nggak bisa main game lebih baik deh. dibatasi deh. Iya. Jadi apa bacaan yang di ini itu biar dari sekolah aja nggak sih? Oh, kan ada perpustakaan digital juga. Ya, itu tadi. Artinya siswa mau baca buku apa? Ya datang ke perpustakaan, orang perpusnya misalkan gitu misalnya. Bisa jadi begitu. Atau dia login aja di Kindle-nya tuh. Kan Kalau dia dia connect ke internet. terintegrasi. Ah. Nggak apa-apa, connect aja internet kan, akses internet bisa dibatasi, dia bisa buka apa aja. Dia cuma bisa buka akses buku yang memang diperuntukkan untuk sekolah, perpustakaan, sama mungkin dia punya catatan pribadi, masih itu aja gitu, nggak usah Iya sih, yang lain. bener. Terus kalaupun dia mau main game kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dibuatnya kayak gitu. Artinya daripada membatasi gadget, mending ganti gadget. Kata mama yang kata bapak, duit meneh gitu, ganti apa lagi gitu. Nah terus gini, mungkin kita bisa coba untuk pemerintah kita ya, bikin sekolah percobaan lah untuk itu, satu angkatan atau satu kelas aja. Sebenarnya kemarin tuh Kita udah pernah kita bahas ya. udah tak bilang ini masalah IKN itu buat aja satu kota khusus untuk uji coba pendidikan di sana Kalau gitu. satu kota terlalu ekstrim lah. Karena sudah ada Iya, IKN kotanya itu. udah ada gitu. Iya kan. Artinya ketika di situ sukses, itu yang disebarkan ke setiap daerah. Kita jangan gabungkan dua isu kemarin. Kalau Nggak cuma bahasanya kita kan menyinggung tadi itu kita mau menyinggung bahwa misalkan mau dibikin satu tempat uji coba gitu untuk pendidikan. Atau sekolah di Samarinda deh, siapa tahu ada yang berminat kayak Iya, gitu. iya. Mungkin sekolah swasta bisa juga gitu kan. Tapi dengan pendampingan dari dinas terkait gitu kan, ini sukses atau enggak nih metode ini gitu kan. Kira-kira kalau ini sukses bisa nggak di copy paste ke sekolah lainnya? Kira-kira cuan berapa yang bisa dipotong di sini? Yang terpotong berapa di sini gitu kan? Itu bisa kita Tapi pertimbangkan. gini ada juga
satu permasalahan juga, maka kalau ini diterapkan yang terserang itu industri juga, industri percetakan. Industri pasti menyesuaikan. Pasti menyesuaikan. Industrinya sudah pasar bebas sejak lama kan. Iya. Ya udah. Masa kita ngurusi mempertimbangkan gimana caranya supaya bisnis ini nggak terganggu tapi pendidikan kita nggak terkorbankan. Begini, kalau Mau nggak mau industri yang harus adaptasi. Jangan kita yang ngalah. kita masuk nanti ke lapangan pekerjaan industri, Iya, kita topik ya, diskusikan ya. di sana gitu. Tapi secara nggak langsung itu berdampak pastinya jika itu diterapkan, apalagi kalau skala nasional besar gitu. Udah berapa banyak yang bangkrut atau udah ini atau enggak? Penerbitnya sih enggak ya, percetakannya mungkin ya, vendor percetakan. Iya, percetakan ya. Kalau penerbit mungkin mereka masih bisa bertahan karena itu tadi gitu. Ya udah, mereka ganti jualan Kindle aja. Ya contohnya aja koran gitu kan. Koran Oh, iya. orang udah nggak beli buka website, bikin Iya. portal berita. Ya kali kita harus pikirin koran terus. Apa nanti korannya? Ya namanya perkembangan teknologi, harus kita utamakan kemajuan dong. Seumpama pun itu mau dirubah, memang agak nggak bisa langsung Iya. radikal gitu, semua langsung dirubah. Kita bisa bertahap gitu kan, uji coba tadi itu tadi. Bagus sih. Kalau baju gimana baju? Baju ini belum selesai nih, buku oke lah. Baju itu kayaknya memang begitu deh. Itu tadi balik lagi itu Apa? mensetarakan orang. Memang udah jadi Mensetarakan siswa. culture kita Lebih ya. bagus sih. Tapi gini, kita harus membuka peluang untuk sekolah diperbolehkan siswanya bebas kan baju apa. Kita harus membuka peluang itu dong. Nah, itu kebijakan sekolah sendiri. Emang boleh? Emang boleh? Ada. Aku Kalau di pernah. sini kalau ya di Pakai baju bebas. Aku pernah Ada di hari satu hari Jumat itu khusus. bebas. Iya dulu, nah kita ya. ada beberapa sekolah kan membolehkan itu kan. Dan Beberapa. akhirnya ketimpangan juga kan. Iya. Oke lah, mungkin kalau masalah seragam udah jadi budaya kita. Itu bagus sih. Kalau kita Seragam. udah pangkas masalah buku, terus kita pangkas juga masalah seragam, banyak UMKM terserang juga. Ya udahlah, kalau Sebenarnya kalau seragam itu mungkin ya tadi nggak perlu harus dibuat aja seragam umum gitu loh. Misal kayak baju merah putih merah gitu, itu kan sudah seragam umum gitu kan. Kalau untuk negeri loh ya, itu udah seragam umum. Silahkan bisa beli di sekolah, bisa beli di luar. Ya Jadi memang nggak- sudah seperti itu sekarang. ya. Kalau di Samarinda tuh toko ada yang terkenal di Lambung itu kan sekolah apa aja situ. Iya. Padahal kayaknya di atas kata-kata. Iya. Oh iya kan? Iya, maksudnya pada saat ada yang lebih murah tuh banyak gitu loh. Oh gitu. Yang murah banyak itu kayak apa slogan apa gitu. Mungkin kualitasnya. Kualitas. Nah, oke, terus kayaknya nanti itu dikat aja deh. Iya, kalau kita malah jualan. Kayaknya nanti dikatnya. latihan dapat endorse. Oke, Cut kan? Iya. Enggak, Ya, saya kasih tadi- Anda. Oke, kalau menurut aku ya, mungkin agak ekstrim, di mana manajemen sekolah itu kita buat mindsetnya korporasi, ngejar kualitas. Jadi kalau kualitasnya nggak masuk, siswa nggak mau join, anak-anak Orang tua orang tua murid, nggak mau daftarin, orang murid nggak mau daftarin ke sekolah itu, maka dia akan tersaing. Otomatis mereka harus pikir putar otak, gimana caranya supaya tingkatin kualitas, bolehlah pakai gimmick terserah lah gitu ya, supaya banyak siswa masuk gitu kan. Pada akhirnya ini cenderung ke idenya Amin, pasar Pasar bebas. bebas. Cuma aku lebih ke arah kita nggak bisa lempar semua tuh ke Mendikbud gitu loh. Sama kayak kita komunikasi nggak bisa kita lempar akses komunikasi itu ke Kominfo, harus ada pihak korporat di situ, baik Tapi tetap diatur. baik yang swasta murni maupun BUMN. Karena oke lah, kalau misalkan dianggap BUMN kan sama juga pemerintah juga, nggak juga. Kalau mereka udah jadi BUMN, cara mereka kerja itu beda gitu. Mereka lebih terbuka kepada dinamika pasar daripada kepentingan politis. Walaupun BUMN ada politis juga, tapi bisa diminimalisir karena mindsetnya memang profit. Mindsetnya profit. Kalau dari saya sih kayak gitu. Kalau nggak salah itu sudah terjadi. Kalau nggak salah di SDIT, SMPIT itu punya jaringan pusat JSIT, jaringan sekolah Islam terpadu. Oh ya? Oh iya. Tapi nggak satu grup kan? Aku kayak itu kurang paham sih Atau isinya. mungkin mereka organisasi yang berkumpul. Mungkin aja. organisasi. Komunitas. Kalau yayasannya tunggal Karena satu-satu. SMP kita kan SMPIT kan. SMPIT sih. Tapi nggak Nggak join ada JSIT. afiliasi kan. makanya baru tahu tuh ada kalau ada Kalau di SD ku ya JSIT. kemungkinan dia kayak MUI gitu deh. MUI gitu kan. Jadi ada beberapa golongan-golongan bukan golongan sih, apa sih, Organisasi kelompok. organisasi kelompok dari Islam itu Yang mereka ngambang satu, ya. gitu.
nanti kita sensor. Ya tapi yang Manchester United juga Udah ikut. Udah ikut. Ya sebelum, itu artinya udah kita nggak masalah sebenarnya sudah itu. Jadi masalah sebenarnya semuanya gitu loh. sebelum kita jadi final FA Cup Newcastle lawan MU gitu kan. Nanti kita udahin aja. Iya benar. Oke, kita ketemu ke episode berikutnya. Oke.